Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, sobat-sobat Sekagah? Ya, kembali lagi bersama kami di YouTube SMK Negeri 3 Purwokerto dengan konten sebelum tersesat. Tagline-nya apa? Mari kita tobat. Masuk ke episode 3. Ya. Masih bersama formasi yang sama. Ya, masih saya dengan Pak Ustadz Aji dan calon Ustadz Depri ya, yang belum jadi Ustadz. Ya. Amin. Wah, amin sih. Calon Ustadz ini, calon Ustadz. Ya, lagi belajar mendalami ilmu agama bersama Ustadz Aji gitu ya. Insyaallah. Gimana kabarnya Pak Aji? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz Pak calon Ustadz Depri? Alhamdulillah ya. Makin Sehat lah. Sehat, syukur ini makin ya. syukur. Mendekati Idul Adha. Ya. Ya, ada informasi terbaru, Mas. Gimana? Saya kan juga ya mandan-mandan karo ngerti-ngerti sapi sedikit. Sapi itu kalau yang warna putih ataupun yang warna hitam itu mahal yang warna hitam. Yang bobotnya itu besar tentu lebih mahal. Lah ini samping saya ini tolong untuk bisa dipertahankan. Sebentar lagi kan banyak tragedi penyembelihan ya. Hati-hati Mas. Makanya saya pengen kabur ya. Pengen kabur ya. Lebih baik di rumah. Ya. Lebih baik di rumah. Anda? Saya kan udah hitam nih, loreng-loreng. Loreng-loreng. Oh iya. Ya udah. Iya. Oke ya, langsung aja kita bahas. Kali ini pembahasannya adalah Idul Adha. Karena sebentar lagi kita juga mau melaksanakan atau memperingati Idul Adha gitu. Nah, ini jokes-jokes biasanya yang hadir adalah ya untuk orang-orang yang seperti saya, seperti Pak Depri itu adalah siap-siap dikurban. Siap-siap dikurban. Perasaan. Jangan. Oke ya, langsung aja kita bahas lebih dalam tentang Idul Adha. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Monggo. Idul Adha itu apa? Ya. Idul Adha itu adalah salah satu dari 2 hari raya umat Islam. Kita tahu tentu ada hari raya Idul Fitri. Lalu ada hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri identik dengan lebaran. Wong Jawa pada ngomongnya badal kayak. Nah, badan. Lah, kalau Idul Adha, Idul itu artinya kembali, ya bukan ngidul kudu, artinya emang selatan itu tidak. Nah, Idul Adha, Adha itu artinya menyembelih leher hewan. Nah, jadi kalau Idul Adha itu kita kembali melaksanakan atau melakukan proses penyembelihan hewan-hewan kurban yang sudah dicontohkan atau disyariatkan dulu itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail yang akhirnya diganti jadi kambing gibas gitu Mas. Tuh tadi ya Idul Adha seperti itu. Nah Pak Ustadz mungkin Idul Adha itu hukumnya apa? Nah hukum dari bukan Idul Adha ya. Idul Adha kan identik dengan berkurban gitu ya. Ya. Berkurban itu hukumnya apa? Berkurban itu hukumnya apa? Ya, kalau pertanyaan tadi hukumnya Idul Adha pun boleh dijawab juga. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah. Bahkan zaman Rasul itu ketika ada Idul Adha ataupun Idul Fitri, semua keluarganya, semua anggota keluarganya itu bukan diwajibkan sih ya, diharapkan untuk keluar dari rumahnya. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang haid pun itu disuruh untuk hadir hadir mengikuti proses Idul Adha. Meskipun tidak masuk ke dalam masjid, tapi di bagian luarnya untuk apa tujuannya? Untuk mendengar khutbah, untuk melantunkan takbir. Nah, hukum sholat Idul Adha adalah sunnah yang dianjurkan juga. Lalu kalau hukum dari berkurbannya itu juga sunnah, tetapi masuk ke dalam kategori sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, dan Rasul sangat menyenangi ibadah ini. Makanya disebut sunnah muakkadah karena Rasul tidak pernah meninggalkan sunnah itu ya. Terus Pak Haji, saya mau tanya ini. Ya.
kaitannya tentang kurban. Itu kenapa kalau kurban itu hanya dengan 3 hewan, misalnya kayak kambing, sapi, dan onta. Ya. Kenapa sih nggak boleh korban ayam misalnya Ya, gitu, ya, atau mungkin yang lain? Celeng. Aduh, haram men. Haram ya. Sorry. Ya. Itu kenapa gitu loh? Kenapa kalau korban itu dengan hewan-hewan tertentu? Ya, begini Mas Devi. Jadi korban itu menggunakan hewan ternak yang disebut sebagai bahimatul an'am. Lah, hewan ternaknya tentu kita ketahui bersama Islam itu datangnya dari Arab Saudi sana. Turun pertama di sana, nabinya dari Timur Tengah sana. Maka di sana itu hewan ternaknya tentu identik. Apa itu? Unta. Lalu sapi pun tidak begitu identik di sana. Cuma di unta itu di Indonesia apa sih memper? Ya sapi box sidane. Sapi. Jarang kita lihat di Arab sana itu unta. Lalu kambing gurun. Sapi di Arab Ya. Lalu kambing itu di Arab juga banyak yang dipelihara atau dijadikan hewan ternak. Tapi di sana itu domba biri-biri kayak sound the sheep kayak. Domba tersesat. Domba karena kayak beda server. Beda server ya. Oh iya. Ya. Nah, kenapa sih hewan-hewan ini? Tentu karena hewan-hewan itu yang diternak. Terus tadi kenapa ayam tidak ikut dikorbankan? Karena prinsip dari kurban itu adalah memberikan kebermanfaatan. Orang yang mungkin jarang makan daging, pada hari itu akan makan daging. Nah, kalau ayam yang dikorbankan, tentu dagingnya kan sedikit, Mas. Sedikit. Jadi kalau ayam yang dikorbankan, dagingnya tentu tidak bisa mencukupi. Untuk satu keluarga saja tentu tidak bisa. Tapi kalau yang dikorbankan adalah kayak sapi, unta, kambing, itu daging yang dihasilkan lebih banyak gitu ya. dan bisa lebih merata. Oke, terus untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Haji, kenapa sih kalau kita berkorban itu harus dibagi, misalkan pembagian yang ini untuk keluarga atau mungkin yang ini untuk kerabat, karena ini untuk yang lain misalnya, itu kenapa gitu loh? Ya. Itu Iya, pembagian itu atau ada bagaimana? ketentuannya. Ada ketentuannya. Nah, begini Mas Devri, korban itu, saya tanya, Mas Devri ketika korban pengen makan hewan kurbannya tidak? Dari sini, dari dalam hati pengen ikut makan tidak? Ya iyalah, Rendang, sate ya. Tidak salah. Tidak salah. Wajar dan manusiawi. Malah batin nyong bes ngetokna duit nggo tuku wedhus malah koyo padha sate nyong ora melu nyantai. Lah, Islam itu sungguh agama yang sangat komplit, komprehensif. Bahkan hal-hal yang sangat sepele, hal yang sangat detail diatur di dalam Islam. Nah, di dalam korban itu, daging hasil korbannya itu sebetulnya terbagi menjadi 3 untuk golongan-golongannya. Sepertiga untuk sohibul kurban, sing korban. Nah, lalu yang kedua itu diberikan kepada sanak saudara. Ya, sanak saudara ya bisalah tangga teparo di sekelilingnya. Karena jangan sampai ada orang tahu bahwa tetangga kita tahu kita korban, kok malah ora melipir sedikit ambune maring tangga teparo, kan ora bener. Nah, tidak berbagi ya. Tidak berbagi. Lah, yang ketiga ini lah itu yang monggo diserahkan ke panitia, disebar kemana? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan tentunya. Misalnya saya sekarang di Banyumas ya, di Purwokerto gitu ya. Saudara saya ada di Jakarta ataupun mungkin di luar negeri gitu. Itu yang menjadi prioritas tetangga saya atau saudara saya Ya yang jauh? tentu yang dekat dengan lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekitar kita. Meskipun itu tidak ada hubungan darah gitu ya. Tidak masalah. Jadi yang prioritas tetap yang paling dekat. Ya. Tuh, ya jadi untuk yang berkorban ya yang dekat-dekat dulu yang dikasih ya. Kalau misalnya saudara kita yang di Papua, yang di sana ya nantilah gitu ya. Kan juga yang di sana juga dapat gitu ya. Betul. Artinya di sana juga warga sana juga ada yang berkorban juga. Nah, ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya lagi nih Mas. Ya. Ini kan banyak ya orang tua ngomong misalkan, ayo kurban, nanti itu kan tunggangan kita untuk ke surga. Ya. Apa iya itu betul? Sebetulnya kurban itu dari asal katanya takorub. Takorub, koroba, itu artinya mendekatkan.
Mendekatkan ke siapa? Tentu mendekatkan kepada Allah, dengan Sang Pencipta. Lah, lalu sering kita mendengar kalau korban itu menjadi tunggangan. Lah, tunggangan salah satu makna itu jangan digambarkan benar-benar numpaki. Numpak Ya. Nah, tapi bisa juga dimaknai tunggangan dalam rangka mendekat sebagai perantara atau sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, tapi ada juga yang memaknai yang dimaksud dengan tunggangan, ya nak betul tunggangan dalam rangka nanti kita itu melewati atau melewati jembatan Sirat itu, Siratal Mustaqim itu, yang kita sering dengar satu selai rambut dibagi pitu. Iya itu. Tukang jahit bekayane angel nembak gitu. Guru busana be puyeng Guru kayaknya. busana be puyeng kowe lah. Selai. Lah, Itu. apakah itu bisa kita jadikan pedoman? Bisa-bisa saja. Tapi di dalam hati kita meniati korban kita adalah bagian untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berarti bukan untuk tujuan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bukan. Itu bukan berarti tadi karena hewan kurban adalah hewan tunggangan kita di akhirat ya. Bukan berarti kita cari kurban macan itu yang larinya cepat biar sampai, kan enggak seperti itu. Biar cepet ya. Malah numpaknya korban guys sekalian. Ninja. Oh iya, ranking. Pancal Israel. Bahaya dah ini. Makanya itu ya tidak disarankan kita berkorban ayam ya kan, ayam ditumpaki dewe ya Melewat ya. Jangan ada ayam geprek. Jadi memang benar itu Iya, ya, ya. untuk tunggangan kita untuk ke akhirat gitu lah ya. Ya. Intinya ke akhirat gitu ya. Nah, saya pertanyaan satu lagi nih. Ini agak menarik nih pertanyaannya. Ya. Ini kan sejak kecil saya belum pernah yang namanya melihat sesuatu yang namanya kurban, Nah, apa namanya, patungan. korban patung. Ya, nah ini saya sering lihat sekarang ini di Nah. banner-banner di jalan, satu sapi bisa dibagi menjadi 7 orang, Iya. satu kambing 3 orang. Mm-mm. Nah itu kan menarik bagi saya. Ada kayak gitu sejak kecil, kayaknya saya nggak pernah lihat kayak gitu loh. Ya, betul. Nah itu hukumnya tuh bagaimana loh Mas Haji? Ya. Oke. Tentu hal-hal demikian tidak dijumpai di zaman Nabi. Iya. Karena zaman Nabi itu berkorban itu untuk dirinya, atas nama pribadi ataupun keluarganya, khususnya yang menjadi kepala rumah tangga. Misalkan saya korban, lah saya punya anak, istri, meskipun di situ tidak langsung disebutkan atas nama anak dan istri saya, korban itu ya untuk keluarga saya. Paham? Berarti kan nama sendiri atas ya? nama pribadi. Lah, sekarang mulai muncul fenomena-fenomena yang seperti itu. Bagi tujuh, misalkan di sini Mas Depre, saya, Mas Fauzi, orang susah wong pitu biar apa? 3. Wong telu tuku sapi, go korban. Urunan misalnya 22 juta dibagi Bagi 3. gitu ya. Itu ya bisa-bisa saja. Berarti untuk jalan menuju ke akhirat kita boncengan dong. Cenglu ya apa itu kan nanti nggak disembret polisi. Baru berikan lele, kena tilang le. Iya, orang semprit polisi bubaran akhirat. Yang penting gak lemah. Oh ya, iya lemah. Jadi itu gimana maksudnya? Nah. Kan istilahnya kita itu kan kita kurban untuk jalan pertumbangan kita ke Betul. akhirat lah. Itu kan kalau dibagi 7 apa iya, sapi kita tumpangin 7 orang, Betul, kambing 3 orang. Di situ nanti tetap akan dinilai sebagai suatu sedekah, diterima sebagai suatu amal sedekah, amal sedekah. Karena ya itu tadi, korbannya itu harusnya atas nama pribadi ataupun keluarga. Ketika seperti itu, bagaimana hukum korbannya? Ya silahkan saja. Masalah diterima ataupun tidaknya tentu itu adalah haknya Allah. Itu tentu lebih baik daripada orang yang tidak pernah mengeluarkan uangnya untuk berkorban. Padahal dia mampu. Itu kan salah satu cara, salah satu alternatif ketika orang pengen korban tapi ternyata apalah daya.
keuangan tidak mencukupi, maka terobosan-terobosan seperti itu pun boleh. gitu ya. Bahkan dulu itu kalau di sekolahan-sekolahan, mungkin juga pernah di SMK 3, siswanya itu pada iuran. Nah, iya betul ditarikin. Pada iuran, tarikilah 20.000, 20.000, 25.000, terkumpullah uang, katakanlah 20 juta. Lalu dibelikanlah sapi. Kalau tadi dengan gambaran sapinya dijadikan tunggangan karena siratal mustaqim, dos mas. Iya. Karena apa? Jumlah muridnya saja 1.300, 1.400. Tapi apakah ini bernilai pahala? Tentu bernilai pahala. Karena berani mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Hitungannya sedekah. Gitu ya. Sedekah atau ya latihan kurban lah. Kurban, ya. Latihan Jadi, tetap anjurannya adalah kita berkorban ya satu hewan. satu gitu ya. hewan. Atas nama keluarga boleh. Boleh. Berarti kalau presiden sebagai kepala negara atas nama bangsa Indonesia. Oh iya beda, itu proklamasi. Salah itu mah berkorban. Ah, itu Ya, lah. tet itu ya. Yang paham-paham saja. Ya. Iklan dulu Pak ya, azan. Ayo, kita lanjut lagi ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Saya ada satu pertanyaan ini yang cukup menarik lagi juga. Ya. Ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain. Kita kan dapat itu yang namanya daging ya. Misalkan kita itu enggak lah, aku males makan daging. Ya. Lebih baik kita jual daging kurban itu. Lah itu hukumnya apa sih, Haji? Menjual belikan daging hasil kurban gitu. Menjual belikan hasil kurban, daging Iya. kurban. Begini Mas Depri, ketika yang menjual adalah individu dan atas daging kurbannya sendiri, itu tidak masalah. Cuma adabnya tentu tidak baik sama sekali. Saya berbicara berdasarkan fikih. Iya. Ketika ada panitia datang ke tempatnya Mas Depri, kayak Mas Depri daging kurban jatah seplastik cilik lah begitu ya, mungkin didol sekilo lah. Sekilo diterima. Nah, ketika daging itu diterima, daging itu milik siapa sekarang? Milik saya. Miliknya Mas Depri. Iya. Nah, di dalam jual beli itu salah satu rukunnya itu adalah barang yang dijual adalah milik pribadi. Arep adol motor mesti kudu motor pribadine dhewe. Iya, betul. Ora oleh motor tetanggane. Apa maki motor kayak rentalan. Bubar. Buban. Nah, ketika daging itu dijual dan sudah menjadi miliknya sendiri, tentu tidak apa-apa. Cuma adabnya tidak baik sama sekali. Ya, kurang baik. Kurang baik. Beda cerita ketika ada panitia diberikanlah sapi atau kambing oleh orang yang ingin berkorban, orangnya pulang, dagingnya, kambingnya disembelih, sapinya disembelih, dagingnya terkumpul, daging ini dijual, ini yang masalah. Bisa dipahami Mas? Paham, Ya, mudah-mudahan. gitu. Dosa. Dosa jelas. Selain dosa dan itu tidak beradab. Tentu tidak berada. Atau yang seperti ini. Panitia ngundang tukang jagal. Ngundang tukang sing ngrubuna sapi, tukang sembelih lah. Lalu dikuliti bersesat-sasat, kulit ataupun kepala sapinya diwehna tukang jagale. Terus ngomong, "Ki nggo ganti motong, biaya motong." Itu yang tidak boleh. Itu jual beli yang seperti itu yang tidak boleh. Oh iya. Itu yang Lalu tidak boleh. bagaimana dengan apa ya? Jasa. Kita membayar jasa pemotongnya itu bagaimana? Cara membayar jasa pemotongnya itu dari uang yang lain. Contoh, Mas Depri arep kurban sapi, gawe maring masjid. Lah, Mas Depri selain menyerahkan sapinya juga menyediakan uang untuk pemotongan bayar jagale atau pihak panitia yang menyediakan uang untuk bayar jagalnya. Jangan membayar jagal dengan daging, dengan kulit, dengan tulang Kepala dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas yang dimaksud dengan memperjualbelikan itu. Tapi misalnya itu kita sebagai panitia, kalau memberi jatah kepada penjagal itu boleh nggak? Memberi jatah kepada penjaga tukang Tapi kita jagal. juga memberikan uang jasanya itu loh. Boleh. Boleh gitu. Boleh. Tapi yang daging yang diberikan kepada si penjagal itu bukan untuk membayar jagalnya. Ya.
Hanya untuk misalnya untuk membantu ketika dirinya itu ikut neteli atau apa di situ. Jangan digunakan bagian-bagian dari hewan kurban itu untuk membayar jagal. Itu tidak betul. Atau malah mungkin dengkile kayak dicopot terus maring warung ke dengkile nggo ngijoli plastik ya gue ora oleh. Oh iya betul. Plastiknya nggo madai sebagai bahan tukar tambah gitu. Iya, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Beli gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Berarti ibaratnya misalkan saya mendapat jatah daging dari hasil kurbannya Pak Fauzi mungkin kan gitu. Lalu saya jual itu berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi apa pantas? Iya, apa pantas itu ya. Ya, oke. Kan soalnya kan sering saya dengar-dengar itu loh, itu daging kurban nggak boleh dijual, haram. Oh. Itu walaupun itu udah hak milik saya gitu loh, haram nggak boleh, dosa. Gitu. Ya udah, saya ngikutin aturan itu gitu loh. Maksudnya haram ataupun dosa itu dilihat dari adab mas, orang patut teh Iya, itu. betul. Kebangetan nih. Padahal yang memberi itu dengan ikhlas supaya kita bisa menikmati daging bersama gitu ya. Iya, agama Islam ini komplitnya luar biasa mas. Waya Idul Fitri kue beras fitrah kayak. Iya, betul. Lah laweh kapan? Idul Adha kue. Oh iya. Iya, komplit teh. Berasnya disimpan di sini. Islam itu ya daging. Simpen di situ. Nah, ya kan. Idul Fitri itu beras, ada daging. Ya. Beras simpen dulu nunggu daging. Ya. Emang kadang-kadang pemikirannya di luar prediksi BMKG Iya. ini. Di luar nurul ya. Iya. Di luar nurul ya. Canda loh ya. Nah, kalau misalnya tadi kita memberi daging kurban untuk non muslim boleh nggak? Daging korban untuk non muslim boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Fitrah. Zakat fitrah kita berikan untuk non muslim itu tidak boleh. Karena kalau fitrah itu sudah ada asnaf-asnafnya, yang 8 golongan itu yang boleh menerima fitrah. Tapi kalau kurban itu tidak boleh. Karena apa? Fitrah itu statusnya wajib. Kalau kurban statusnya sunnah. Oh, gitu ya. Malah beneran siapa tahu dengan kita berikan daging, wong Islam main ya, melulah login. Nah kan? Oh iya login ya. Nah, Login tema ini. Tadi hewan yang boleh kita kurban kambing, nah, onta ya, atau Ya. daerah Timur Tengah mungkin ya. mm-mm. Terus ada apa tadi? Sapi. Sapi. Kalau diganti dengan kerbau bisa ya? Bisa, Karena itu masih satu jenis. masih ada jenis. Kalau misalnya dengan banteng, Yang penting banteng ternak. itu harus izin dulu nggak sama ibu? Cantik sekali dan 고양이 새끼들과 같이 너무너무너무 애교부리며 그녀는 Bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini. Bahaya. Intinya berarti kalau kita kurban itu harus benar-benar hewan ternak gitu ya. Iya. Berarti kalau apa tuh namanya? Kuda? Kuda itu tidak boleh untuk dikorbankan. Bahkan kita memakan daging kurban saja itu kan banyak larangan-larangannya. Oh, kuda itu. Kenapa? Karena tentu Rasul tidak melakukannya. Iya. Ya, dan kuda itu zaman Rasul digunakan untuk kendaraan berperang khususnya. Makanya jaranglah yang melakukan, malah tidak ada yang korban kuda. Bahkan di daerah Sumbawa sana yang mayoritas masyarakatnya itu memelihara kuda, itu juga tidak mengkorbankan kudanya untuk Idul Adha seperti itu. Berarti hewan kuda itu haram. Tidak. Cuma Tidak jarang diperkenankan gitu ya. dan harganya mahal tentunya Iya mas. sih, pasti. Pasti itu harganya mahal dan pasti dagingnya alot karena keker. Iya. Nah, Ya oke, Pak Haji, Pak Ustadz Haji dan Pak calon Ustadz Depri ya, kita tadi udah bahas tentang Idul Adha, berkorban dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ya semoga apa yang kita apa ya, yang sudah kita bahas gitu ya, Kita belajar bersama gitu lah. ada manfaatnya buat kalian ya. Semoga yang nonton juga diberi kesempatan untuk bisa berkorban. ya amin. Ada tambahan Pak Haji? Oke, sebelum nanti ini diakhiri, coba dari tadi kan
tanya-tanya terus itu ke saya. Gantian, saya yang bertanya ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita berkorban, yang dikorbankan itu selalu hewan-hewan yang jantan? Jarang kok dengar kalau ada korban itu yang betina. Apa, Mas? Oke, saya coba jawab ya. Ya, boleh. Ini diluruskan kalau salah. Ini saya dengan logika. Kenapa yang dikorbankan jantan? Karena kalau yang betina itu adalah untuk mereka bisa bereproduksi. Betul, ya. Atau memperbanyak ya untuk keturunan gitu ya. Kalau yang laki-laki kan enggak, maka dari itu yang dianjurkan yang jantan, mungkin seperti itu. Ya, masuk akal ya. Wah, ini Mas Jafri. Kalau saya sendiri sih ya tidak masuk akal sih sebenarnya. Ya gini aja lah, kalau hewan jantan dan hewan betina itu kan bisa dikategorikan seperti apa ya? Pejantan itu kan yang selalu melindungi betina. Pejantan yang itu selalu terdepan lah. Iya. Selalu ya biasa Kayak Yamaha ya terdepan. iya, terdepan. Yang lain makin ketinggalan. Intinya pejantan itu ya, pejantan itu lebih sering mengorbankan perasaan. Oh, begitu ya. Mengorbankan segalanya demi kebahagiaan seorang betina. Iya. Ya begitulah. Iya. Ya gitulah. Ya. Nanti dipotong ya untuk TikTok. Ya. Terima kasih jawabannya. Pengen tahu yang benar jawabannya apa, Mas? Apa nih? Pengen tahu? Gimana? Ya. Jawabannya adalah, kenapa yang dikorbankan itu yang jantan? Ya, karena kalau yang betina, jangankan berkorban, mengakui salah saja susah. Potongan TikTok kedua. Tapi Itu kan hewan. betina. Betina, ya, Beda Bang. dengan perempuan. Berarti kalau perempuan kayak gitu, berarti sama aja dengan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.